Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA. Apa kabar semuanya anak-anakku SMP Negeri 1 Singaparna? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti BDR ini, dan disiplin patuhi aturan protokol kesehatan. Dengan cara apa? Yang pertama, memakai masker kemanapun kamu pergi, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah siap belajar dengan Ibu? Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Untuk materi kali ini, kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Coba ada yang masih ingat belajar apa kita minggu yang lalu? Ya, tentang nutrisi yang terkandung dalam makanan. Nutrisi apa saja yang terkandung dalam makanan itu? Ya, ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Ibu mau nanya, apakah kalian semua sudah sarapan tadi pagi? Ya, alhamdulillah sudah. Sama Ibu juga sudah. Ya, supaya kita kuat ya untuk belajarnya. Coba, bagaimana makanan yang kita makan tadi pagi dicerna oleh tubuh? Ya, ayo kita sekarang belajar dengan materi organ pencernaan pada manusia dan proses pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anakku semua mampu menyebutkan dan menjelaskan organ pencernaan pada manusia dan mampu menjelaskan mekanisme proses pencernaan pada manusia dengan tepat. Pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil atau sari-sari makanan sehingga diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan dibedakan ke dalam dua macam. Ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil dengan cara dikunyah, digigit, dipotong, dan diremas. Pencernaan kimiawi, proses memecah makanan dengan bantuan enzim sehingga terjadi reaksi kimia. Makanan yang kita makan tadi melewati organ-organ pencernaan tubuh. Organ pencernaan pada manusia dibedakan dua macam. Ada organ utama dan organ tambahan. Perjalanan makanan dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicerna dengan dua cara. Ada pencernaan mekanik, dibantu dengan bantuan gigi dan lidah, dengan cara dikunyah, dipotong, digigit, dan pencernaan kimiawi, dibantu dengan kelenjar air ludah atau salipa. Salipa ini menghasilkan mukosa atau lendir sebagai antibakteri dan menghasilkan enzim amilase yang bisa memecah amilum menjadi maltosa. Tahukah kamu, selama setahun air liur kita itu sebanyak 2 bak mandi ukuran sedang. Wow, banyak sekali ya. Nah, hasil pencernaan di mulut sudah menjadi bolus atau bola-bola kecil. Bolus itu lalu masuk ke paring, rongga mulut, dan yang menghubungkan kerongkongan dan tenggorokan.
Pada pangkal paring terdapat katup tenggorokan atau epiglotis. Kalau makanan masuk, katup ini menutup sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan kita memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 2 cm. Keadaan dalam kerongkongan basah dan licin. Dinding kerongkongan terdiri dari otot yang berfungsi mengembang dan mengempis makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kembang kempis otot pada kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Makanan yang berupa bolus tadi sedikit-sedikit masuk menuju lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung dengan cara diremasnya. Pencernaan kimiawi yaitu getah lambung menghasilkan HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl atau asam klorida bersifat asam, memiliki pH 1-3 yang berfungsi membunuh kuman dalam makanan. Enzim pepsin berguna mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein kasein dalam susu. Nah, di lambung pencernaan terjadi sekitar 2-5 jam. Makanan yang asalnya tadi bolus atau bola-bola kecil sudah berubah menjadi bubur kekuningan atau disebut kimus. Nah, kimus sedikit demi sedikit melalui klep pada lambung masuk ke usus halus. Usus halus. Pada usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi saja. Panjang usus halus mencapai 8,25 meter. Panjang sekali ya, subhanallah. Usus kita sampai 8,25 meter. Usus halus ini dibedakan ke dalam 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus tengah, dan usus serap. Kimus tadi lalu masuk ke usus 12 jari atau duodenum. Duodenum berhubungan dengan empedu dan pankreas. Pankreas ini menghasilkan getah pankreas yang berisi enzim-enzim. Ada enzim lipase, ada enzim amilase, ada enzim tripsinogen. Untuk fungsinya kalian bisa literasi di buku, boleh di buku IPA ataupun searching di internet untuk fungsi masing-masing enzim itu. Lalu setelah dari usus 12 jari, makanan masuk ke usus tengah atau jejunum. Di sini terjadi lagi pencernaan. Bahkan di sini banyak sekali enzim-enzim yang bekerjanya. Ada enzim enterokinase, enzim maltase, laktase, sukrinase. Nah, sama. Literasi oleh kamu ya, fungsi masing-masing enzim itu. Di sini di usus tengah, makanan dicerna sudah lembut dan halus, atau kita sudah bisa boleh dibilang sudah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini lalu masuk ke usus serap atau ilem. Nah, di ilem ini sari-sari makanan diserap.
Kemudian di usus halus ini banyak sekali lipatan-lipatan atau lekukan-lekukan yang disebut pili. Pili atau jonjot usus ini banyak sekali fungsinya untuk memperluas penyerapan agar sari-sari makanan bisa berlangsung optimal. Di dalam pili terdapat pembuluh darah, pembuluh limpa, dan sel-sel epitel. Sisa-sisa makanan tadi masuk ke usus besar atau kolon. Ada bagian tambahan usus besar, itu ada namanya usus buntu. Usus besar ini merupakan tabung berotot sepanjang 1,5 sampai 2 meter. Kolon berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Apabila kadar air pada sisa makanan banyak, maka kolon akan menyerapnya. Apabila kadar air pada sisa makanan sedikit, maka kolon akan mengeluarkan air pada sisa makanan tersebut, sehingga keadaannya seimbang. Untuk membantu pembentukan feses pada sisa makanan tadi dibantu dengan bantuan bakteri yang menguntungkan. Ada yang tahu bakteri apa namanya? Ya, bakteri tidak selamanya merugikan ya. Ada bakteri yang menguntungkan, salah satunya dalam membantu pembentukan feses. Namanya bakteri Escherichia coli atau kita boleh bilang E. coli ya. Selanjutnya, feses akan menuju rektum. Kalau sudah penuh, otot-otot pada rektum akan berkontraksi sehingga memerintahkan otak untuk dibuang atau dikeluarkan, istilahnya defekasi. Maka feses itu akan dikeluarkan melalui rektum, khususnya bagian ujungnya ada anus. Penjelasan tentang organ dan proses pencernaan pada manusia, Ibu rasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan kalian dapat paham. Untuk menguatkan materi ini, Ibu akan berikan LKPD yang tersedia di Google Classroom. Dan apabila anak-anakku tidak puas dengan materi ini, silahkan boleh bertanya melalui WA grup kelas. Ibu tunggu ya. Dan yang bertanya mendapatkan poin dari Ibu. Nah, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah menyimak penjelasan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi dengan Ibu minggu depan dengan pembahasan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Pesan Ibu, jaga imunitas tubuh, jaga iman supaya kita aman dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.